Oke. Oke, tadi dari dua satu dua tiga tadi sebagai password, maka langkah selanjutnya adalah kalau misalnya tadi adalah threshold-nya seperti ini. Threshold-nya adalah tadi atau T-nya misalnya 2 di antara 5. Kalau ini 2, maka ditentukan minimal satu angka, sembarang satu angka. Di sini adalah misalnya kita contohnya 11. Nanti kalau misalnya di sini adalah 3 di antara 5, maka di sini adalah ditentukan minimal 2. Kalau 4 di antara N, katakanlah, maka nanti juga 3. Jadi di sini adalah kalau di antara 2, N, katakanlah, N-nya berapa terserah dalam threshold ini, maka kalau 2 ditentukan cukup satu sembarang. Kalau 3 nanti misalnya 2, N, atau maaf 3, N itu. Maka nanti ditentukan minimal 2 angka. Oke, dari ini langkah ini katakanlah sudah ditentukan sembarang angka, di sini adalah kita tentukan 11 misalnya. Maka kita memiliki 2 angka. Yang adalah yang passwordnya tadi dan sembarang angka 11. 1, 2, 3 dan 11. Maka dari 2 angka ini pula kita memiliki suatu fungsi linear seperti ini. Ini juga sering kita tuliskan dalam bentuk seperti ini kan, misalnya AX plus B misalnya. Kalau di sini berarti menjadi 11X plus 1, 2, 3. Seperti itu fungsinya. Maka dari fungsi ini, dari password dan kunci angka sembarang tadi, maka kita memiliki 5 titik partisipan. Oke, maka ini menjadi kunci. Kunci saya tadi ini adalah kunci dari account tadi misalnya. Oke, kunci yang kedua ini adalah kunci punyanya Binti. Ini misalnya yang ketiga berarti kuncinya Rul tadi misalnya. Oke, terus yang keempat dan seterusnya seperti yang sesuai kita bagi. Misalnya, di sini adalah ini yang terakhir tadi adalah misalnya ini kuncinya Adit tadi, seperti itu. Itu seperti itu. Jadi 5 kunci tersebut adalah kita bagi sesuai dengan. Dan ini kunci 4 tadi adalah kuncinya Arvin misalnya. Misalnya seperti itu. Oke, kita masing-masing sudah pegang kunci. Jadi kunci tersebut dibagi ke 5 orang tersebut. Jadi kunci dipegang oleh Eko, kemudian Binti, Arvin, Sahrul, dan Adit misalnya. Oke, maka kunci ini nanti kalau kita gabungkan kunci punya Eko dan kunci punya Binti gitu, maka nanti harus bisa merekonstruksi password. Begitu misalnya kunci yang dipegang Arvin dan kunci yang dipegang Sahrul kalau kita gabungkan menjadi password dan seterusnya seperti itu. Oke, itu contohnya misalnya. Nah, maka sekali lagi bahwa ini adalah kuncinya adalah 1,134 dan seterusnya. Kemudian kita akan membangun berikutnya atau cara merekonstruksinya atau akan kita contohkan dalam hal ini misalnya dalam implementasinya. Oke, dalam implementasinya kita akan merekonstruksi kunci tersebut. Misalnya adalah dari sembarang kunci. Oh ya, ini perlu saya juga sampaikan kaitannya dengan catatan di sini bahwa
eh, partisipan tadi, setiap yang kita bagi tadi, misalnya 5 tadi, itu adalah titik yang berbeda. Dan kita memulainya dengan minimal 1,1, bukan 0. 0 maka nanti akan terjadi kesalahan. Dan bisa jadi passwordnya adalah mudah kesalahan atau passwordnya mudah diketahui atau mudah ditebak. Sehingga kita menggunakan di luar titik 0, X-nya 0 adalah 0. Oke, dari sini atau dari password tersebut misalnya adalah sekarang akan kita contohkan adalah kunci yang dipegang Sahrul tadi. Kunci punya Sahrul tadi adalah oh, 3,156 dan kunci yang dipegang oleh Adit katakanlah misalnya. Maka kunci ini sekarang kita akan mulai rekonstruksi, akan kita buktikan benar nggak kalau kita gabungkan dua kunci tersebut adalah eh, akan bisa membangun password tersebut. Oke, sebagai contoh misalnya seperti ini. Maka dari sini kita menyusun suatu fungsi Lagrange namanya, yang ini mungkin belum Anda, atau kalau kemarin belum kita bahas lebih detail, sekarang kita bahas. Di sini adalah kita menyusun, oh ya, kalau nanti adalah 2,n, maka nanti kita menentukan atau membuat L0 dan L1. Kalau 3,n berarti nanti kita susun L0, L1, L2, dan seterusnya. Maaf, L ini. L0, L1, L2. Gitu. Kalau nanti 4,n misalnya, ya berarti L-nya adalah L0 sampai L3. Seperti itu, ada sebanyak L. Fungsi Lagrange. Dan ini sistemnya ini tidak perlu Anda hafal, tetapi konsepnya gini misalnya. Kalau nanti adalah L0, maka fungsinya adalah perhatikan X X gitu. Kemudian dikurangi X1, nah ini nanti dibagi X0, dikurangi pengurangi sama X1. Kalau nanti L1 berarti sama dengan X dikurangi X0 itu dibaginya, atau ini adalah X1 dikurangi X0. Seperti itu. Ya, sehingga sekarang kita tinggal memasukkan ini adalah sebagai X0, ini adalah sebagai X1. Dari situ kita mendapatkan bahwa X dikurang 5, X1-nya ini kan 5, kemudian dibagi X0 dikurangi X1, berarti 3 minus 5. Nah, ini adalah berarti kan samalnya X dikurangi 5 bagi minus 2 kan. Sama dengan itu, minus setengah kali X dikurangi 5. Yang L1 juga demikian. L1 adalah X dikurangi X0 tadi, ini kan. Dibagi X1 dikurangi X0. Maka di sini adalah X dikurangi X0-nya adalah 3, X1 dikurangi X0-nya adalah 3, 5 dikurangi 3. Atau sama dengan ya X dikurangi 3 per atau setengah dari X minus 3. Oke, kita sudah memiliki fungsi ini dari sini. Sampai ada pertanyaan mungkin. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mana tadi? Sama Anugrah apa tadi? Atau sama? Andika, Pak. Andika, silakan Andika. Bagus ya, Andika. Kalau yang threshold tadi buat apa ya, Pak? Yang apa? Threshold tadi. Oh, threshold itu jadi gini, Andika. Yang bagus. Jadi katakanlah adalah misalnya gini. Oh, threshold itu seperti tadi saya sampaikan, katakanlah saya tambah baru.
slide baru. Ini misalnya saya jelaskan yang threshold atau fungsi dari threshold. Oh, ini. Oke. Jadi ini Andika dan yang lain. Katakanlah misalnya kan kalau saya analogikan misalnya Anda sebagai pengurus takmir gitu ya. Takmir ini akan membuka rekening. Rekeningnya kan berarti punya masjid kan atau masjid ya. Berarti rekening masjid ya katakanlah. Nah, pengurus masjid itu kan banyak orang. Nah, maka akan kita tentukan misalnya ada 5 orang yang berhak untuk membuka rekening gitu. 5 orang pengurus. Misalnya seperti itu. Katakanlah misalnya adalah ketua, itu kan, ketua umum, ketua kemudian wakil, kemudian sekretaris, terus bendahara misalnya. Atau 4 lah misalnya, 4 orang juga bisa misalnya. Misalnya kita ambil 4 orang aja, misalnya seperti itu. Katakanlah gini, ini 4 orang ini kan belum tentu selalu bisa membuka, belum tentu selalu bisa mengambil. Pada saat nanti mengambil uang dengan rekening tersebut minimal katakanlah adalah harus tanda tangan 2 di antara 4. Harus tanda tangan 2 di antara 4. Ini contohnya. Kan ini threshold-nya adalah 2,4 gitu. Jadi 2 ini adalah yang berhak minimal. Katakanlah gabungan dia apa ya, informasi ya. 2 di antara 4 gitu kan. Kombinasi 2 di antara 4. Jadi boleh ketua dengan bendahara. Kalau ternyata ketua berhalangan misalnya, bisa aja misalnya wakil ketua plus bendahara. Bisa juga selain wakil, kalau ternyata wakil juga berhalangan atau bendahara yang berhalangan, bisanya ketua dengan sekretaris. Misalnya seperti itu. Jadi yang dimaksudkan threshold itu adalah menentukan tadi. Nanti kalau ada suatu kunci atau Anda masuk dalam sistem, katakanlah sistem super admin, misalnya contohnya tadi misalnya di dalam SIA tadi misalnya, kan ini ada 5 orang, masing-masing wakil rektor akademik misalnya, kemudian kepala BAA, kemudian ada satu lagi juga dari BSI, misalnya seperti itu. Kemudian kepala atau WR keuangan misalnya. Maka nanti saja. Jadi ini adalah sebagai super admin semua untuk melakukan pengontrolan pengguna maupun data. Karena super admin itu kan bisa menghapus, bisa mengedit dalam semua sistem. Sehingga ini nggak boleh seorang ini, walaupun dia wakil rektor, masuk ke dalam super admin itu sendirian. Harus gabungan di antara 2 di antara 4 ini. Atau mungkin minimal ini juga misalnya tambah rektor gitu. Maka misalnya bisa saja 3 di antara 5. Maka threshold-nya kalau persyaratannya 3 di antara 5 berarti threshold-nya adalah 3,5. Oke, seperti itu. Sorry, Andika. Baik, Pak. Ada yang lain? Ada? Mungkin? Mungkin ada pertanyaan yang lain? Atau paham? Sudah? Oke, kalau sudah paham berarti ada lain. Oke, dari sini tadi maka Oke, seperti tadi sudah saya sampaikan, kita mendapatkan L1 dan L2. Maka langkah berikutnya adalah kita membuat suatu atau mengimplementasikan fungsi. Oh, ini saya cantumkan terhapus, maaf. Fungsinya terhapus satu. Slide-nya terhapus satu ini. Terhapus satu.
Tambah, oh, ternyata fungsi, saya tambahkan. Saya tambahkan di sini aja berarti. Oke, di sini maka dari dua ini nanti kita buat suatu fungsi fx. Fx ini nantinya fx ini fungsinya adalah seperti ini. Kalau saya kopikan. Nah, ini harusnya ini ada di depan ini sebentar ada ya ini. Ini harusnya saya oke dari sini maaf dari sebelumnya yang dari fungsi yang ini tadi, maka kita nanti adalah kita gabungkan kedua fungsi ini menggunakan fx yang tadi. Yani fx sama dengan sigma dari x, maaf, zi dikalikan dengan li, di mana i-nya adalah berjalan dari ini, i-nya adalah sama dengan 0 sampai threshold-nya tadi ke n. Seperti itu. Ini adalah dari X gitu. Jadi kita gabungkan itu. Maka atau dengan kata lain, kalau kita masukkan ini variabelnya aja yang J, maka kita masukkan Z dan E. Ini adalah ini adalah fungsi setelah kita masukkan tadi. Jadi di sini adalah sorry. Jadi di sini tadi setelah kita masukkan atau dalam fungsi ini kita masukkan, maka didapat ini. Jadi di sini adalah ini adalah sebagai Z1 dari maaf Z0 maaf. Z0 kemudian ini adalah Z2. Maaf Z1. Ini adalah sebagai L0 dan ini adalah sebagai L1. Kita masukkan aja seperti itu. Sehingga dari situ nanti kita bisa menghitung atau kita masukkan. Katakanlah di sini adalah 156 dikalikan setengah berarti minus 78x dikali plus, karena di sini adalah minus dikalikan minus berarti plus 78 dikalikan 5. Ya, kan juga di 178 misalnya, kemudian dikalikan ini, maka didapatkan 89x dikurangi ini kan, berarti 89 dikalikan 3. Sehingga didapat ini dijumlahkan, tinggal menjumlahkan aja, didapat 11. Maka ketemu passwordnya. Dari kunci yang dipegang oleh kunci tadi adalah, kalau nggak salah adalah Sahrul, berarti adalah 3,156. Dan kunci yang dipegang oleh siapa tadi? Yang terakhir tadi siapa? Adit ya. Adit misalnya. Kunci yang dipegang oleh Adit tadi adalah 5,178. Jadi kuncinya adalah satu kesatuan dua angka ini. Oke, itu contohnya.
Sampai sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada berarti kita ambil kasus atau kita contoh yang lain. Contohnya adalah, misalnya kalau tadi adalah coba pun kunci yang dipegang oleh Binti dan kunci yang dipegang oleh Arvin tadi. Apa kuncinya Binti tadi berapa? Berapa Binti? Kuncimu tadi? Pak. Hah? Lupa. Nih. Kuncinya berapa tadi? Puncaknya 23. Binti tadi kuncinya udah 2,145 dan yang punyanya Arvin tadi adalah 4167. Misalnya kita contohkan kunci yang dipegang ini. Gimana kita kunci 2,146. 146 kalau nggak salah. Dan yang kedua adalah 4, berapa tadi? 167. Oke, coba silakan dihitung terlebih dahulu sambil saya melakukan presensi. Anda hitung terlebih dahulu. Oh ternyata belum saya. Vicky Setiawan. Sorry. Vicky Ferdiawan.
Hadir, Pak. Ivansah, Nur Rahmat, Afnan, Hadir, Pak. Brilian, Mata Zulfa, Hadir, Pak. Damar, Agus Kusuma Hadi, ada Setio Aji Prayitno, ada Setio. Lalu Bagus Putra, Ramadan. Ada nggak Bagus Putra? Nggak ada juga. Menzaluna, Hadir, Pak. kenapa nggak on? Mana tahu aja yang mana ini? Kenapa, Pak? Ya, wajahnya yang mana? Oh, ini. Oh, Anda bukan Dun. Oh, sangat gelap soalnya kalau di tab saya. Zaluna, dia Aprilia, Hadir, Pak. Arvin, Nur Hakim, ada Rayhan Ahmad Hanafi, Rayhan, Hadir, Pak. Hadir. Rayhan. Muhammad Sultani, Muhammad Sultan, Hadir, Mufti. Pak. Hadir. Andika ada, Dini Rahman ada, Reza Putra, Kesanaba, Kes Anaba, ada nggak? Nggak ada. Dinding, Sarul Gunawan, Nadila, Anjani, Muhammad Alif Muafa, Hadir, Pak. Alif Muafa udah. Muhammad Alif, Hadir, Pak. ya. Anugrah, Fatmawati, Ozan, Fatmawati. Hadir, Pak. Hadir. Oke, sudah ketemu? Pak, maaf, Belum? Pak. Ya, Dini gimana, Rohma Dini? tadi hadir. Sudah? Ada? Dini Roma sudah. Oke, gimana? Sudah ketemu belum? Kunci itu 21,146 dan 4167. Sudah ketemu? Ada yang belum? Masih belum, Pak. Mana yang belum?
Ada yang kendala yang mana?